Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, walaupun ini tengah malam. Kita harus terus semangat ya. Oke, dan tetap sehat ya, teman-teman semua. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Measurable Organizational Value atau sering disebut dengan MOV. Ya, bersama saya Rian. Ini kayaknya masih istilah asing ya, teman-teman ya. Mungkin. Tapi biasanya kalau yang di project management harusnya sih sudah familiar dengan ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar bareng. Oke? Nah, sekarang tuh makanan apa lagi MOV gitu ya. Pokoknya maknyus deh makanannya ya. Kita simak. Nah, kalau tadi kan bahasa Inggrisnya MOV, Measurable Organizational Value ya. Nah, kita translate dia artinya nilai organisasi terukur. Seperti apa sih nilai organisasi yang terukur itu gitu loh. Ya wes, kita lihat aja. Nah, di sini agendanya kita ada 4 ya teman-teman. Walaupun 4, tapi penjelasannya panjang kali lebar. Ya, disimak aja. Yang pertama itu adalah pengantar ya, seperti introduction, lalu MOV dan tujuan proyek, karena ini berhubungan sama MP ya, manajemen proyek ya. Lalu mengembangkan MOV, yang ketiga, dan terakhir itu kesimpulan. Oke, sip, kita lanjut ya. Nah, untuk pengantarnya nih, kita ngobrolin istilahnya dulu ya. Istilah MOV ini diperkenalkan oleh Jack Matsubaka. Agak-agak gimana gitu ya ngomongin nama belakangnya si Jack ini. Sebagai alternatif tools untuk melakukan evaluasi terhadap nilai dari investasi. Nah, jadi maksudnya tuh ya, jika proyek adalah investasi organisasi, maka kan manajemen tuh perlu membuat keputusan penting ya kan tentang proyek mana yang harus didanai. Karena pastinya dalam suatu perusahaan itu kan nggak cuma satu proyek ya, itu banyak dan top level manajemen tuh harus memutuskan gitu loh, mana nih proyek yang harus didanai, ya kan? Karena sebagian besar organisasi memiliki sumber daya yang terbatas. Yalah, nggak semua proyek bisa di fulfill dengan semua tim ya. Sumber dayanya terbatas, kecuali rekrut pun itu butuh waktu ya teman-teman ya. Dan proyek tertentu mungkin harus bersaing dengan proyek lain, ya nggak? Dalam perusahaan tersebut ya, atau dalam organisasi tersebut ya, untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Ya itu tadi yang saya bilang, ngerekrut lagi tapi pasti perlu waktu lama lagi gitu loh. Kalau dia udah siap ya kan, kalau belum ribet juga. Tapi perlu diingat teman-teman ya, kalau dalam project itu sumber daya itu harus yang ready ya. Oke? So, balik ke sini akibatnya jadi hanya sejumlah proyek yang dapat dan harus dipilih dan didanai untuk membentuk portfolio proyek si organisasi. Nah, karena sebuah proyek yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur dapat memberikan nilai bagi organisasi, akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipilih. Jelas, makanya perlu MOV ini ya. Nah, si Mr. Marciuka mendefinisikan MOV ini sebagai tujuan keseluruhan proyek dan sebagai ukuran kesuksesan. Yes, karena fase pertama siklus hidup proyek ya, atau istilah yang familiar itu PLC ya teman-teman, Project Life Cycle. Ya, dan permulaan proyek dimulai dengan membuat konsep tujuan atau sasaran proyek dan didefinisikan sebagai nilai organisasi proyek yang dapat diukur. Ya, si MOV ini dapat diukur. Ya, setelah ditentukan dan disepakati, MOV itu akan menjadi kekuatan pendorong untuk proyek. Karena si MOV ini menetapkan arah yang pastinya ya, dan meletakkan dasar untuk perencanaan dan desain produk atau sistem dan banyak keputusan terkait proyek. Tuh, noted ya. Terus gimana syaratnya? Syarat MOV? Ya, secara implisit menyatakan sebuah proyek harus dapat diukur. Tadi disinggung ya, memberikan nilai bagi organisasi, sudah disepakati atau disetujui dan dapat diverifikasi. Penting banget ini teman-teman ya, verifikasi itu. Lalu gimana menggunakan MOV-nya ya? Dengan menggunakan MOV, sebuah organisasi dapat memastikan proyek
memaksimalkan penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan manfaat strategis, pelanggan, operasional, sosial, atau finansial. Ini jadi semua cakupan ya, digunakan untuk sebagai bahan dasar si MOV ini gitu loh. Ya, kemudian masih menggunakan MOV, ya jadi MOV ini memberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan proyek dan merupakan dasar untuk menulis kasus bisnis atau yang dikenal pakai bahasa Indonesia itu business case. Nah, ini business case juga penting banget nih. Tapi nanti kita akan ada penjelasan lagi ya di video yang beda mengenai kasus bisnis karena MOV sendiri penjelasannya panjang kali lebar, business case juga penjelasannya panjang kali lebar ya. Jadi nanti dicari aja video yang kasus bisnis. Oke, nah untuk mengembangkan MOV yang jelas dan ringkas yang diterima oleh si pemangku kepentingan proyek, kemudian dikomunikasikan dalam kasus bisnis ya, yang tadi saya sebut ya. Nah, kasus bisnis ini tuh tidak hanya mendokumentasikan MOV loh teman-teman ya, tapi juga memberikan rincian. Oke, beberapa alternatif atau opsi proyek yang dianalisis dan dibandingkan. Iya, karena kan nanti dia berisi angka-angka tuh yang pokoknya benar-benar jelas datanya ya. Nah, jadi mungkin alternatifnya ya termasuk opsi yang mempertahankan status quo nih, membangun produk atau sistem baru atau membeli paket perangkat lunak dari vendor pihak ketiga. Itu bisa ya, bisa jadi ya. So, untuk setiap alternatif, kelayakan, biaya, manfaat, dan resiko dianalisis dan dibandingkan sehingga dapat dibuat rekomendasi dengan keyakinan untuk memilih alternatif yang terbaik ya guys ya. Jadi, jika alternatifnya disetujui, maka si manajer proyek dan tim yang berwenang, ya pastinya tuh tim berwenang tuh kayak si Stirco atau si sponsor gitu ya, untuk pindah ke fase proyek berikutnya di mana perencanaan rinci itu dimulai. Kalau enggak ya peluang proyek pasti ditinggalin kan. Jadi waktu dan sumber yang dihabiskan untuk membangun kasus bisnis tergantung pada sifat proyek ya. Misalnya proyek yang besar, kompleks, dan mahal mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya daripada proyek yang lebih kecil dan enggak gitu penting karena taruhannya lebih tinggi. Itu make sense ya. Logis ya teman-teman ya. Jadi terlepas dari itu, setiap organisasi yang mempertimbangkan proyek harus mengikuti proses yang sama sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya di mana rencana terperinci menentukan ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan sasaran mutu. Nah, itu nanti kita akan bahas ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini kita ngomongin visi, misi, strategi ya. Sebelumnya kita mau kasih tahu kalau langkah pertama ya untuk memulai proyek itu harus menentukan tujuan proyek atau nilai organisasi yang dapat diukur ya si MOV itu ya. Jadi singkatnya sebuah proyek dimulai dengan menentukan ukuran keberhasilannya. Oke. Untuk memberikan nilai nyata bagi sebuah organisasi, sebuah proyek tuh harus sejalan dan mendukung visi, misi, strategi organisasi tersebut. Maka ini ada slide-nya ya. Nah, mungkin nih misalnya seperti pendekatan top down dimulai dengan pernyataan visi ya kan? Pasti dong sama si misinya. Nah, pernyataan visi mengartikulasikan dan menginspirasi tujuan. Oke, sementara kalau visi gimana? Dia menjelaskan apa yang dilakukan organisasi. Untuk siapa sih mereka melakukannya dan bagaimana atau mengapa mereka melakukannya. Itu masuk visi. Oke. Berdasarkan pernyataan visi dan misi tersebut, manajemen tuh akan menyusun strategi. Makanya ini saling berkaitan, visi, misi, strategi. Oke, sekarang kita ambil contohnya yang udah banyak dikenal ya teman-teman ya, yang sering belanja juga di marketplace tersebut. Oke, saya nggak nyebutin merek, tapi saya akan nyebutin inisialnya aja. Ya, kita ambil contoh inisialnya adalah TOKOPEDIA. Ya, oke. Jadi misalnya nih si Tokopedia, kita lihat deh visinya dulu ya. Nah, visinya itu dia membangun ekosistem super tempat siapapun dapat memulai dan menemukan apapun. Oke. Jadi
Untuk mencapai itu, si Topet ini nih bekerja bahu-membahu bersama berbagai mitra strategis melalui bisnis pasar, logistik pasti ya, terus pembayarannya, lalu teknologi keuangan, dan sekaligus menyediakan lebih dari 500.000 titik pembayaran di seluruh Indonesia. Amazing ya guys. Dan dia menawarkan lebih dari 42 produk digital yang menyederhanakan kehidupan masyarakat banyak. Oke, keren ya. Nah, kita lihat kemudian misinya apa sih? Nah, misinya ini mendukung para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ya, dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara online. Oke, lalu kemudian strateginya nih. Si Topet mengungkapkan ada 5 strategi dalam 10 tahun mendatang. Oke, yang pertama kita lihat memperkuat infrastruktur perusahaan. Nah ini saya sebut nama Senior Vice President Topet ya, yaitu si Herman Wijaya. Dia mengatakan nih bahwa perawatan rutin penting untuk mencegah kerusakan teknologi, ya kan? Ini sebuah dengan infrastruktur ya. Kami juga butuh sistem pemantauan dan sensor yang andal dalam operasional layanan, gitu katanya. Nah, selain itu perusahaan perlu menguatkan fondasi dan tata kelola pengembangan data, serta memodernisasi teknologi. Karena itu, tim juga harus diperkuat untuk meningkatkan pemeriksaan dan penyeimbang infrastruktur teknologi perusahaan. Oke, jadi benar-benar menyeluruh nih secara infrastrukturnya. Ya, kemudian kedua itu fokus pada konsumen. Ya, karena itu si Topet tuh bakal mengkaji kebutuhan pelanggan tuh. Apakah inovasi dan teknologi kami sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kemudian ketiga, fokus pada penguatan platform data. Jadi si Herman ini dia menilai nih pengembangan basis data penting dilakukan guna mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi katanya tuh kami perlu berinvestasi di pusat data untuk menampung berbagai insight. Insight itu ya teman-teman ya untuk tempat ya untuk baca data. Penting banget insight itu karena untuk mengambil keputusan. Oke, nah selain itu butuh teknologi unggul untuk memperkuat basis data. Yalah, pastilah ya. Nah, next lanjut yang ke berapa? 1, 3, 4. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Artificial Intelligence, ya panjangannya. Nah, si Herman lagi nih mengatakan kalau teknologi itu merupakan penghubungan efektif bagi perusahaan untuk mengkaji solusi layanan. Data yang kami punya sebenarnya sangat menakjubkan. Ya, kata dia nih, perusahaan bisa menggunakan informasi untuk meningkatkan pelayanan dan personalisasi layanan. Ya iyalah, gimana nggak menakjubkan ya. Titik pembayaran aja 500.000. Customer-nya tuh udah jutaan. Wah itu suatu data yang amat sangat menakjubkan ya. Itu money guys, money. Nah, kelima, mengoptimalkan eksekusi teknologi secara finansial. Karena itu si Tokopedia bakal memastikan keseimbangan antara si AI tadi ya dengan pengeluaran keuangan perusahaan, berarti ke finansial. Ya, seperti itu. Nah, itu contoh dari Topet. Nah, sekarang gimana untuk penyelarasan proyeknya gitu loh ya. Supaya ada penyelarasan, kita itu teman-teman bisa lihat di sini ya, ada visi misi organisasi yang tadi disebut ya. Nah, ini ada penggeraknya ya. Lalu menghasilkan strategi ya. Lalu dia penggeraknya itu masuk ke proyek MOV. Tapi juga ada feedback balik ya. Itu ada dukungan masing-masing ya, seperti itu ya. Jadi model kekuatan kompetitif si Michael Porter mengusulkan bahwa perusahaan mungkin ya ingin memperlakukan strategi yang mencegah si pelanggan itu meninggalkan atau beralih ke pesaing. Ya dong, kita mesti kekep ya, pertahankan customer kita. Oke, makanya karena itu organisasi mungkin ingin mengembangkan hubungan erat yang erat lah ya sama pelanggannya untuk mengurangi keinginan mereka untuk pergi. Jadi nggak cus gitu aja gitu loh. Nah, gimana caranya? Oke. Nah, pada gilirannya organisasi itu dapat mempertimbangkan proyek analisis sebagai cara untuk memahami pelanggannya dan membuat rekomendasi berdasarkan preferensi yang diketahui. Nah,
proyek ini nih dapat menunjukkan implementasi taktis dan strategis ya, dan dari strategi organisasi yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Nah, yang seperti ini nih ya, yang mereka ada penggeraknya, kemudian ada dukungannya. Oke? Lalu di sisi lain, proyek dapat dimulai dari bawah ke atas. Jadi nggak harus top down ya, tapi bottom up juga bisa gitu loh. Kalau tadi kan kita ngomongin karena visi misi organisasi sama strategi itu kan mulai dari atas. Nah, tapi juga proyek itu bisa juga dimulai dari bawah, bottom up ya, atau lebih khusus lagi tuh bisa diusulkan dari individu mungkin atau komite ya, atau mungkin juga ada dari unit bisnis dalam organisasi tersebut. Oke, jadi dalam gambar ini nih ya, masih perlu menjelaskan dan mendukung strategi organisasi serta keseluruhan visi dan misi agar dapat memberikan nilai bagi organisasi ya. Jadi bisa atas bawah atas itu. Oke. Nah, kita masuk ke MOV dan tujuan proyek. Nah, sesuai dengan namanya ya, MOV itu harus gimana sih? Ya, dia harus dapat diukur. Oke. Kayak gimana sih dapat diukur? Nah, pengukuran memberikan definisi yang jelas tentang kesuksesan untuk semua pemangku kepentingan proyek, ya kan? Misalnya nih, pertimbangkan pernyataan. Ya. Pertimbangan pernyataan itu jadi kayak gini nih. Proyek kami akan berhasil jika kami memasang sistem manajemen basis data untuk meningkatkan layanan pelanggan kami ke tingkat kelas dunia. Nah, ya, jadi tuh dia menginstal sistem manajemen basis data adalah aktivitas atau tugas yang mungkin perlu dilakukan. Meskipun penting nih ya, pemasangan teknologi tidak menjamin nilai nyata bagi organisasi. Ya, meskipun itu kelas dunia, terdengarnya kayaknya apa ya, kayak mengundang gitu loh, wah gitu kan. Tapi dia tuh sulit untuk didefinisikan dan tidak mungkin untuk mengetahui apakah akan tercapai. Jadi bisa diukur nggak sih kalau kayak gitu loh. Jadi sekelas dunia, tapi sekelas dunia itu kayak seperti apa ya gitu loh. Jadi ketimbang kayak apa sih statement yang kayak tadi yang nggak jelas mengawang-awang ya, mungkin kita akan ganti pernyataannya dengan proyek kami akan berhasil jika 95% pelanggan kami menerima konfirmasi pengiriman dalam waktu 2 jam setelah melakukan pemesanan. Nah, pernyataan yang barusan tadi itu menjelaskan tujuan proyek dan memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi apakah yang dia sebut tadi 95% pelanggan itu menerima konfirmasi pengiriman dalam waktu 2 jam apa enggak setelah melakukan pemesanan. Itu lebih real dan dapat diukur ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu memberikan nilai. Iyalah, waktu dan sumber daya tidak boleh dicurahkan untuk sebuah proyek kecuali hal itu dapat membawa nilai bagi organisasinya. Ya dong, nggak mungkin ngasal-ngasal gitu ya. Jadi masih nyambung contoh tadi nih, misalnya nih ya, nilai dapat berupa layanan pelanggan yang lebih baik jika organisasi dapat mengirimkan konfirmasi yang tadi nih, pengiriman ke 95% pelanggannya dalam waktu 2 jam setelah melakukan pemesanan. Ingat ya, karena teknologi itu alat untuk mencapai tujuan dan nggak boleh menjadi bagian dari MOV, ya, dari proyek MOV. Ya beda ya, karena teknologi adalah pendorong, yaitu teknologi memungkinkan organisasi untuk melakukan hal-hal seperti mengurangi waktu untuk mengirimkan konfirmasi pengiriman. Jadi dia kayak support gitu loh. Nah, nilai berasal dari pengiriman produk, layanan atau sistem proyek yang mencapai atau memenuhi MOV itu dan bukan dari paket perangkat lunak vendor tertentu atau dari bahasa codingan atau pemrograman tertentu. Ya, beda ya teman-teman ya. Jadi ini semacam lebih ke nilai ketimbang ke tools-nya. Oke. Nah, kemudian disepakati. Sepakati seperti apa nih? Agreed upon ya. MOV yang jelas dan disepakati menetapkan ekspektasi atau harapan bagi pemangku kepentingan proyek. Ya dong, karena kan pemangku kepentingan proyek itu adalah
one of them kayak sponsor itu adalah penyedia dana dan dia yang bisa bilang oke apa enggak tuh gitu ya. Jadi makanya si MOV ini harus dapat dilakukan dan layak dilakukan ya. Oke, nah menyambung dari contoh yang sebelumnya tadi itu ya, MOV proyek tuh mungkin nggak realistis jika jika si manajemen menetapkan misal targetnya 100%, pelanggan harus menerima konfirmasi pengiriman dalam 2 detik gitu kan setelah melakukan pemesanan. Kalau tadi kan realistis ya, 95% dalam waktu 2 jam. Nah, tim proyek mungkin berada di jalur kegagalan tuh jika kayak gitu tuh. Ya iyalah, 2 detik 100%. Wow. Oke. Di sisi lain, ya nggak banyak juga sih nilai yang dapat dicapai jika target kinerja ditetapkan terlalu rendah atau dicapai dengan mudah. Misal, 50% dalam waktu 1 hari gitu. Itu juga terlalu apa ya, loose ya. Nah, mungkin ya 2 menit atau bahkan 20 menit bisa jadi merupakan target kinerja yang lebih baik untuk mengirimkan konfirmasi pengiriman. Oke, so bagaimanapun si pemangku kepentingan harus menyetujui MOV yang realistis dan bernilai bagi perusahaan. That's why harus disepakati. Kemudian harus diverifikasi, dapat diverifikasi ya teman-teman ya. Kalau misalnya MOV-nya berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan, maka ya harus diverifikasi di akhir proyek. Nggak boleh enggak ya. Dan ini tidak selalu berarti bahwa MOV akan segera dipenuhi di akhir proyek ketika produk, layanan, atau sistem dikirimkan. Ya kan? Seringkali nih akan ada jangka waktu mungkin ya sepekan atau mungkin sebulan atau even bahkan setahun sebelum nilai penuh MOV tercapai. Nggak masalah ya, nggak masalah. It is a matter of time. Tapi tetap harus dapat diverifikasi ya. Jadi, si organisasi harus tetap mengevaluasi MOV untuk mengetahui nih, apakah ia menerima nilai yang dibayangkan untuk waktu, uang, dan sumber daya yang diinvestasikan dalam proyek. Ya, oke. So, mengapa jadi ya kita sebutnya itu tujuan menyebut tujuan proyek itu MOV gitu loh. Kenapa sih? Kenapa kita tuh nggak nyebutnya sebagai tujuan aja ya? Ya alasannya sih banyak orang menggunakan istilah tujuan dan sasaran secara bergantian ya. Itu udah umum gitu loh. Sementara yang lain mengatakan ya they are different gitu. So, metodologi proyek menyediakan bahasa yang sama bagi para pemangku kepentingan untuk mengurangi kebingungan dan miskomunikasi. Karenanya, menyebut tujuan dengan MOV itu menawarkan arti yang jelas bahwa tujuan proyek adalah untuk memberikan nilai organisasi yang dapat diukur, ya. Karena sebuah proyek seharusnya hanya memiliki satu MOV. Tetapi beberapa tujuan proyek memungkinkan. Tujuannya mau 1, 2, 3, 4, 5 boleh, tapi MOV-nya tetap 1. Oke? Nah, agak stuck. Oke, nah sekarang kita lihat ya gambar dari tujuan proyek mendukung MOV. Ini kayak apa ya? Kayak istana gitu. pilar ya teman-teman ya. Jadi secara lebih spesifik tujuan proyek tuh mencakup apa aja sih? Scope ya atau ruang lingkup. Maksudnya apa? Pekerjaan proyek yang akan diselesaikan. Lalu ada schedule atau jadwal, itu maksudnya seperti timeline ya teman-teman ya. Ada budgetnya atau anggaran, itu it's all about the money gitu kan. Lalu ada quality ya, kualitas lah ya. Ini maksudnya kesesuaian untuk digunakan. Nah, perbedaannya adalah bahwa MOV proyek menjadi ukuran keberhasilan. Sementara tujuan itu tuh penting ya, tapi belum tentu kondisi yang mencukupi untuk sukses, ya kan? Misalnya nih, sebuah proyek tuh dapat selesai tepat waktu sesuai anggaran dan bebas dari cacat. Tapi nih tetap aja sih nggak ada gunanya atau nggak bernilai bagi organisasi, bisa aja ya. Atau di sisi lain, proyek yang terlambat dan melebihi anggaran itu masih bisa dianggap sukses loh sama organisasi loh, jika manfaat MOV lebih besar daripada biaya yang terkait dengan proyek yang terlambat tersebut.
ya, atau yang melebihi anggaran tersebut. So, satu-satunya ukuran keberhasilan proyek yang sebenarnya adalah nilai yang ditentukan oleh si MOV. Ya. Namun tujuan proyek adalah penting teman-teman dan harus dikelola pastinya dan dikendalikan karena pada titik tertentu proyek yang melebihi jadwal dan anggaran akan mengakibatkan situasi di mana biaya proyek itu melebihi manfaatnya. Nah, pada titik ini, keputusan untuk menghentikan pendanaan dan meninggalkan proyek itu menjadi keputusan manajemen yang baik atau mungkin yang terbaik. Bisa jadi, ya kan? Oke, sip. Nah, sekarang kita mengembangkan MOV-nya. Oke, sebelum menguraikan proses untuk mengembangkan MOV nih, yuk kita mulai dengan contoh yang baik ya. Nah, ini jadi pada tahun 1960-an, seorang presiden Amerika Serikat bernama John F. Kennedy membuat pernyataan seperti ini nih. Ya, tujuan kami adalah untuk mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat pada akhir dekade ini. Oke, so pernyataan sederhana ini pernyataan sederhana namun kuat ini memobilisasi seluruh bangsa dan memicu perlombaan antariksa antara si dua negara adidaya yaitu si Amerika ya kemudian si Uni Soviet sebelum pecah ya Uni Soviet ya. Nah, yang menarik dari pernyataan ini nih adalah seberapa jelas, ringkas dan terukur ya. Tujuannya menjadi apa nih? Kita pilih nih ya. Jadi menjadi seorang manusia akan mendarat di bulan, ya kan? Bukan pesawat ruang angkasa, karena kan ini mendaratkan manusia, ya. Bukan pesawat ruang angkasa yang tak berawak atau bahkan pesawat ruang angkasa dengan simpanse, karena kan ada beberapa percobaan yang pakai simpanse, tapi di sini kan statementnya adalah mendaratkan manusia, oke? So, idenya bukanlah untuk membawa astronot membawa astronot ke bulan dan meninggalkannya di sana, ya. Atau menjadikannya hanya sebagai bagian dari perjalanan kembali. Nah, ini si astronot harus melakukan seluruh perjalanan dan kembali dengan selamat, ya kan? Dan pada akhir dekade ini kan 60-an ya, berarti proyek ini nih harus selesai sebelum tahun 1970. Ya. Itu jadi jelas ya teman-teman ya. Nah, yang juga menarik adalah bahwa si John F. Kennedy itu tidak pernah memberitahu siapapun cara melakukan hal tersebut. Karena itu kan pekerjaan NASA dong, bukan pekerjaannya, ya kan? Jadi pokoknya tujuannya itu untuk mengalahkan Soviet sampai ke bulan. Dan MOV-nya itu menjelaskan proyek ini secara eksplisit ya teman-teman ya. Jadi itu udah jelas gitu loh, seperti itu. So, gimana kita mengembangkan MOV? Ya, gimana? Ini udah jelas, cuman ini kan contoh real ya. Jadi kita ada caranya untuk mengembangkan MOV itu ada 6 langkah dasar. Ya, apa aja? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, di sini manajer dan tim proyek tidak boleh bertanggung jawab untuk mendefinisikan MOV proyek ya. Sebaliknya adalah tanggung jawab mereka untuk memimpin dan memfasilitasi proses dengan bekerja sama dengan pelanggan. Ya, nggak cuma pelanggan tapi juga klien, sponsor atau pemangku kepentingan terkait. Oke, ini dapat dilakukan melalui satu atau beberapa pertemuan tatap muka atau konferensi lah ya, mungkin sekarang online gitu ya, sesama kelompok pemangku kepentingan. Oke, nah jadi apa aja 6 itu ya? 6 itu adalah identifikasi area dampak yang diinginkan. Oke, lalu yang kedua adalah identifikasi nilai yang diinginkan proyek. Ketiga adalah mengembangkan metrik yang sesuai. Lalu menetapkan kerangka waktu untuk mencapai MOV. Yang kelima adalah memverifikasi MOV dan dapat persetujuan dari pemangku kepentingan proyek. Lalu yang terakhir adalah meringkas MOV dalam pernyataan atau tabel yang jelas dan ringkas. Ya.
Nah, kita akan masuk secara detail satu persatu step-step mengembangkan MOV ini. Jadi kita akan gunakan contoh organisasi non-profit ya, yang misinya meningkatkan kesadaran publik tentang hidup sehat. Apalagi sekarang pandemik, harusnya kita semua ya memang harus lebih hidup sehat sih gitu ya. Oke, so jadi teman-teman bertemu nih dengan direktur organisasi untuk mengembangkan MOV untuk proyek potensial. Ceritanya nih ya, meskipun ada banyak cara untuk meningkatkan kesadaran untuk mempromosikan hidup sehat seperti kayak misalnya buat situs web atau menggunakan medsos atau pakai sewa papan reklame, penting untuk tidak menemukan solusi yang sudah ada sebelum MOV ditetapkan. Ya, alternatif seperti ini itu akan dirinci, dianalisis, dan dibandingkan dalam bisnis case atau kasus bisnis. Jadi, jika ada alternatif terbaik, maka manajemen tuh akan membuat keputusan untuk mendanai tahap atau fase proyek berikutnya di mana rencana terperinci dibuat. Gitu. Ya, sekarang kita masuk untuk step by step-nya secara rinci ya dengan contoh yang tadi ya. Nah, yang pertama itu identifikasi area dampak yang diinginkan. Oke, proyek dapat berdampak pada organisasi dalam berbagai cara. Oke, nah ini nanti tabel ya, kolom ya. Kolom berikutnya memberikan beberapa area potensi dampak dan beberapa contoh untuk setiap area. Oke, tapi ingat sekali lagi ya teman-teman ya, tanggung jawab Anda adalah memimpin proses ini dan mulai dengan bertanya kepada klien, pelanggan, sponsor, atau kelompok pemangku kepentingan. Ya, seperti apa pertanyaannya? Ya, seperti apakah dampak yang diinginkan dari proyek strategis pelanggan keuangan operasional atau sosial? Ya, seperti ini. Ada pelanggan, strategi, ya, finansial, kemudian finansial atau keuangan ya, operasional atau sosial. Oke. Nah, teman-teman harus diperhatikan ya bahwa jawaban terburuk adalah semuanya tuh. Oke, gue mau semuanya gitu kan. Ya bisa-bisa aja sih. Ya saya mau semua dampak karya itu. Itu akan lebih bagus sih sebenarnya ya. Itu akan lebih detail ya. Karena sebuah proyek itu perlu memiliki fokus yang jelas. Atau cara lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas adalah ya dengan cara meminta pelanggan atau stakeholder pemangku kepentingan memprioritaskan 4 area dari yang paling penting hingga yang paling nggak penting. Jadi prioritasin tuh antara 5 ini tuh mungkin 4 ya dari prioritas yang paling penting atau paling tinggi sampai yang nggak penting. Oke, kenapa sih tujuannya di sini tuh untuk membuat dialog untuk lebih memahami mengapa proyek itu dipertimbangkan serta peran dan dampaknya terhadap organisasi. Jadi jangan heran ya jika ini berubah menjadi diskusi hidup yang bersemangat di antara para pemangku kepentingan. Karena ya kearifan yang diterima sebelumnya yaitu ditantang, ya enggak. Kuncinya adalah mendapatkan wawasan berharga dengan mengajukan pertanyaan, mengapa proyek ini gitu kan? Mengapa enggak proyek yang itu gitu. Ya, kalau proyek yang itu buat lagi MOV-nya. Ya. Nah, balik ke contoh yang tadi disebut ya tentang organisasi nirlaba tadi, setelah banyak diskusi nih, disepakati bahwa peningkatan kesadaran untuk hidup sehat berada paling dekat di bawah kategori sosial. Karena organisasi ingin mendidik masyarakat agar mereka hidup lebih lama dan lebih sehat. Kita lihat, kalau untuk pelanggan, ya, identifikasi areanya apa? Produk baru atau jasa. Terus kualitas produk atau jasa yang lebih baik pastinya ya, dan harga yang lebih kompetitif. Ini mungkin masih terlalu umum ya teman-teman ya, tapi nanti teman-teman begitu ada study case harus lebih menspesifikkan ya. Nah, identifikasi area dampak yang diinginkan di strategi ya, mau ada market baru dong, nggak mungkin market yang segitu-gitu aja. Setelah ada market baru, terus kita tingkatin market share-nya, lalu mengubah persyaratan persaingan. Gimana finansial, keuangannya? Pastinya menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya itu udah apa ya? Klise banget ya. Tapi memang itulah yang dicari. Ya. Terus operasional, pastinya proses yang lebih efisien sama yang lebih efektif, nggak yang berbelit-belit, nggak yang apa ya, birokrasi atau yang apa gitu loh, enggak lah ya. Kalau bisa janganlah, dieliminasikan saja itu. Ya. Nah, sosial.
Secara sosial itu ada penyebaran pengetahuan, meningkatkan keamanan, lalu lingkungan yang lebih bersih. Ya iyalah, orang dia kan organisasi ini ya untuk peningkatan kesadaran orang untuk hidup lebih sehat. Ya pasti akan ada lingkungan yang lebih bersih secara sosial. Oke, yang kedua, identifikasi nilai yang diinginkan dari proyek. Nah, setelah area dampak yang diinginkan itu teridentified, ya, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai yang diinginkan dari proyek tersebut untuk organisasi. Nah, jadi sederhananya nih, teman-teman tuh dapat mengajukan pertanyaan berikut kepada pelanggan atau pemangku kepentingan. Ya, apakah proyek membantu organisasi melakukan sesuatu yang lebih baik? Misalnya nih, meningkatkan kualitas kah? Atau meningkatkan efektivitas kah? Ya kan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, akankah proyek membantu organisasi melakukan sesuatu dengan lebih cepat? Contohnya, apakah ini meningkatkan kecepatan, ya, atau meningkatkan efektivitas, atau dapat mengurangi waktu siklus? Nah, itu dijawab tuh, ya. Terus, akankah proyek membantu organisasi melakukan sesuatu yang lebih murah? Ya, misalnya kurangi biaya lah ya. Oke. Lalu, akankah proyek membantu organisasi melakukan lebih banyak hal yang sedang dilakukannya? Ya misalnya apa ya, kayak meningkatkan pasar nggak sih dia, terus meningkatkan pertumbuhan apa enggak, meningkatkan penjualan apa enggak, atau mungkin meningkatkan keamanan atau enggak, gitu ya. Nah, kita lihat nih identifikasi nilai dengan proyek pada gambar ini. Ada nilai proyek ya. Ini ada kata-kata kunci untuk mengidentifikasi nilai dari sebuah proyek adalah ya apa aja? Itu lebih baik ya, better ya. Kemudian lebih cepat, faster. Kemudian lebih murah atau cheaper, dan do more, lakukan lebih banyak ya. Nah, 3 yang pertama tadi, better, faster, dan cheaper, itu berfokus pada kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Sementara yang terakhir tuh, ya yang do more itu atau lakukan lebih itu, dia lebih berfokus pada pertumbuhan. Ya. Nah, sebagai contoh nih, jika sebuah organisasi nih ya telah mengidentifikasi keuangan sebagai area dampak yang diinginkan nih, misalkan ya, organisasi tersebut mungkin ingin mengurangi biaya proses atau layanan tertentu. Kita ambil yang finansial ya teman-teman ya. Oleh karena itu, nilai bagi organisasi ini adalah dalam bentuk melakukan sesuatu yang lebih murah, ya kan? Cheaper tuh ya. Nah, di sisi lain, organisasi lain mungkin dihadapkan pada biaya persediaan yang tinggi sebagai akibat dari persediaan yang terlalu banyak di gudangnya. Bisa jadi, ya. Jadi nilai yang akan diberikan proyek bagi organisasi ini tidak akan berasal dari pertumbuhan. Ia tidak ingin melakukan lebih banyak dari apa yang sedang dilakukannya. Nah, nilainya itu berasal dari melakukan sesuatu yang lebih baik. Misalnya nih, meningkatkan kualitas untuk mengurangi pemborosan atau pengerjaan ulang, ya, atau lebih cepat, faster. Misalnya nih, kemacetan produksi yang lebih sedikit atau waktu siklus yang dikurangin atau berkurang. Ya, atau mungkin yang cheaper, yang lebih murah ya. Jadi apa ya? Membuat biaya overhead itu jadi lebih rendah gitu. Oke. Sementara pertanyaan di langkah pertama tuh berfokus pada mengapa sih sebuah organisasi ingin mengambil proyek. Langkah kedua ini berfokus pada pertanyaan bagaimana proyek ini akan membantu kita mencapai apa yang kita ingin capai sebagai sebuah organisasi. Nah, pada titik ini, si project manager dan klien ini harus saling mengidentifikasi satu atau dua area nilai untuk ditekankan. Ya, jadi perlu diingat teman-teman bagaimanapun bahwa tidak memiliki gagasan yang jelas tentang dampak atau nilai yang diinginkan dari proyek dapat berarti jadi masalah atau peluangnya itu jadi nggak dipahami dengan jelas, ya kan? Nah, tim proyek mungkin akan menangani gejala daripada daripada masalah sebenarnya. Jadi akan ribet sendiri tuh, ya. Oke, jadi contoh yang tadi itu yang organisasi nirlaba itu dia ingin meningkatkan kesadaran ya. Oleh karena itu, si sutradaranya itu ingin melakukan lebih banyak do more dari sesuatu yang sudah dilakukannya.
Oke, ya. Next, mengembangkan metrik yang sesuai. Nah, setelah ada kesepakatan mengenai nilai yang akan diberikan proyek bagi organisasi, langkah selanjutnya apa nih? Yaitu mengembangkan metrik atau sekumpulan metrik yang apa? Yang memberi tim proyek target atau arahan kinerja. Yang apalagi? Yang menetapkan ekspektasi di antara semua pemangku kepentingan. Dan terakhir apa? Yang memberikan sarana untuk mengevaluasi apakah proyek tersebut sukses di kemudian hari. So, secara umum nih, manfaat nyata bagi organisasi lebih mudah diukur daripada manfaat tak berwujud. Namun, ya ini dapat dilakukan dengan kreativitas ya teman-teman ya. Misalnya nih, mengetahui apakah keuntungan itu meningkat seharusnya cukup mudah. Tetapi kepuasan pelanggan mungkin memerlukan survei atau wawancara, ya kan? Seringkali tuh evaluasi tuh ya pasti ada kayak butuh benchmarking ya, sehingga perbandingan sebelum dan sesudah dapat dibuat pastinya. Kalau nggak ada benchmark agak susah sih untuk membuat perbandingan sebelum dan sesudah. Gitu. Ya. Nah, untuk mengembangkan metrik, manajer proyek dan pelanggan, sponsor, terus juga atau si pemangku kepentingan lainnya tuh mereka harus menyetujui target atau rentang waktu tertentu. Yang harus mendukung gitu loh. Jika tidak jelas, maka metrik target terus menunjukkan harus menunjukkan apakah peningkatan atau penurunan dari status organisasi saat ini tuh yang diinginkan ya. Jadi metrik tuh dapat dinyatakan sebagai uang ya. Oke. Persentase atau angka. Persentase atau angka ya. Nah, misalnya nih, sebuah organisasi ingin meningkatkan laba, mungkin menyatakan ini sebagai kenaikan 20% atau kenaikan sekitar mungkin 1 miliar ya dari bulan, kuartal atau tahun fiskal yang lalu. Atau di sisi lain si organisasi yang ingin mengembangkan basis pelanggannya dapat menetapkan sasaran 100 pelanggan baru misalkan gitu ya. Jadi oleh karenanya metrik untuk mendukung MOV dapat berupa salah satu atau kombinasi dari berikut nih. Yang tadi ya, uang bisa dalam rupiah, dolar, euro atau apapun itu dia naik atau turun. Lalu persentasenya ini juga naik apa turun dan nilai numerik ya, naik atau turun. Organisasi nirlaba dalam contoh yang sebelumnya ya kita sambung menyambung terus ya contohnya ya. Bikin satu contoh biar nyambung terus gitu loh. Ya, kalau misal beda contoh nanti agak susah nyambungnya. Ya, jadi ingin meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat, ya kan? Ada sejumlah metrik relevan yang dapat digunakan. Pertanyaannya adalah gimana nih si sutradara dapat menentukan apakah proyek ini sukses? Ya, ingat ya bahwa organisasi akan membuat investasi yang relatif signifikan pada saat proyeknya selesai. So, misalnya, apakah aplikasi web akan berhasil jika situs webnya selesai dan siapapun yang memiliki sambungan internet dapat melihat situs tersebut? Ya, penting sih teman-teman untuk memiliki situs web yang berfungsi. Tapi tetap aja itu nggak akan menggantikan investasi dan pemeliharaan atau maintenance selanjutnya, serta mungkin dukungan untuk menjaga situs tetap aktif atau berjalan ya. Bagaimana dengan menggunakan pengunjung hit sehingga si sutradara dapat mengetahui berapa kali nih si website ini tuh dikunjungin orang, itu kan ada ya hit count kalau nggak salah namanya ya. Memiliki traffic ke situs web juga penting loh teman-teman loh. Tapi kesadaran mungkin tidak meningkat karena ya hanya karena orang mengunjungi situs web tersebut gitu. Nah, setelah diskusi dengan sutradara, diskusi lanjutan ceritanya nih ya, dia yakin nih ukuran yang baik untuk kesadaran adalah jumlah pelanggan buletin pekanan yang diproduksi oleh organisasinya. Oleh karenanya, ia mengatakan bahwa proyek tersebut akan berhasil jika 250 pelanggan baru mendaftar untuk buletin tersebut. Jelas ya, ada angkanya ya, terukur ya. Target kinerja harus ditetapkan oleh pelanggan, sponsor, atau pemangku kepentingan yang diberdayakan untuk membuat keputusan.
Ingat ya bahwa tugas Anda adalah memandu proses dan memastikan bahwa MOV itu harus realistis, ya kan? Maksudnya tuh apakah Anda sebagai PM dan tim proyek dapat memberikan apa yang diharapkan, gitu. Ya, lanjut kita ke menetapkan kerangka waktu untuk mencapai MOV. Nah, setelah Anda menyetujui metrik target yang akan memberikan dampak yang diinginkan bagi organisasi, langkah selanjutnya adalah apa? Ya, menyetujui kerangka waktu tertentu. Nih, jadi ada metriknya, menyetujui metrik dulu, kemudian menyetujui kerangka waktu. Misalnya nih, ya, sebuah perusahaan mungkin fokus pada peningkatan laba atau pengurangan biaya, tetapi pertanyaannya adalah kapan akan dicapai, ya kan? Perlu diingat ya bahwa penyelesaian proyek yang dijadwalkan tidak sama dengan kerangka waktu yang telah disepakati untuk mencapai MOV. Itu beda ya teman-teman, ya, dua hal yang berbeda. So, cakupan, jadwal, anggaran, dan kualitas adalah tujuan proyek. Selain itu, tujuan proyek ini dapat ditentukan secara mendetail nanti ketika kita mengembangkan rencana proyek. Jadi, mencoba menebak nih, kita tebak-tebak buah manggis, apa tujuan ini pada saat ini dalam proyek menciptakan harapan yang salah. Kalau tebak-tebakan gitu ya. Karena jarang sekali pemasangan sistem informasi atau pengiriman produk atau layanan langsung memberikan nilai yang diinginkan atau diharapkan. So, manajer proyek dan sponsor juga harus menyetujui bagaimana dan kapan MOV akan dievaluasi. Nah, contoh yang tadi realistis ya, menyambung yang tadi. Jadi kita asumsikan bahwa direktur tuh akan percaya bahwa realistis untuk mengharapkan 250 pelanggan baru dalam waktu 6 bulan setelah proyek selesai. Gitu, ya. Lalu kelima adalah verifikasi MOV dan mendapatkan persetujuan dari siapa? Dari pemangku kepentingan proyek. Ya, langkah selanjutnya dalam mengembangkan MOV adalah memastikan bahwa MOV itu akurat dan realistis. Singkatnya nih, apakah penyelesaian proyek ini dengan sukses akan memberikan nilai yang diinginkan bagi organisasi? Apakah MOV-nya realistis? Ya. Nah, pengembangan MOV membutuhkan hubungan kerja yang erat antara manajer proyek dan si sponsor. Ya. Oke. Ini, jadi ada kepastian, ada tanggung jawab, lalu ada umpan balik. Ya, jadi kepastiannya memastikan bahwa MOV itu akurat dan realistis. Lalu tanggung jawabnya, tanggung jawab MP atau manajer proyek ya, MP ya, manajer proyek adalah untuk membantu proses, ya kan? Sedangkan sponsor harus mengidentifikasi nilai dan metrik target, ya. So, tanggung jawab bersama ini mungkin ya nggak selalu mudah teman-teman ya, terutama ketika beberapa sponsor, mungkin satu sponsor atau beberapa individu perlu menyetujui apa yang akan membuat proyek berhasil atau apa sebenarnya yang akan membuat nilai bagi organisasi. Namun teman-teman ya, lebih baik sih menghabiskan waktu untuk mendiskusikan dan mendapatkan konsensus sekarang daripada selama fase proyek selanjutnya. Ya, jadi lebih baik di awal. Sementara si MP bertanggung jawab untuk memandu proses, dia harus yakin ya bahwa MOV dapat dicapai. Ya dong, kalau enggak ya dia nggak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai PM. Ya, ditantang itu adalah satu hal ya teman-teman ya. Nah, tapi menyetujui MOV yang tidak realistis itu adalah hal lain. Kalau nggak realistis ya bye-bye aja lah ya. Nah, kenapa? Karena kalau si PM menyetujui MOV yang nggak realistis ya, itu bisa merusak karir PM tersebut, bisa merusak tim proyek, dan bisa merusak parahnya, bisa merusak moral semua orang. Ya, so be careful gitu loh. Ya, setelah itu ada umpan baliknya. Jadi setelah mendapat umpan balik dari beberapa bawahan dan misal beberapa anggota dewan direksi gitu ya, Direktur menegaskan bahwa 250 pelanggan baru akan memberikan nilai bagi organisasi nirlaba tersebut. Ya, Anda juga harus yakin bahwa pencapaian target ini dapat dilakukan gitu.
Next, yang terakhir, meringkas MOV dalam pernyataan atau tabel. Ya, setelah dampak dan nilai organisasi diverifikasi dan disepakati oleh semua pemangku kepentingan proyek, si MOV harus diringkas dalam satu pernyataan atau tabel. Summarize ya, summarize teman-teman. Meringkas MOV ini memberikan kesempatan penting untuk mendapatkan persetujuan atau verifikasi akhir. Ya, memberikan arahan yang sederhana dan jelas untuk tim proyek dan menetapkan ekspektasi eksplisit untuk semua pemangku kepentingan proyek. Cara paling mudah untuk meringkas MOV itu dalam bentuk pernyataan ya, dengan melengkapi pernyataan berikut nih. Contohnya, proyek ini akan berhasil jika apa? Misalnya jika MOV proyek untuk meningkatkan kesadaran akan hidup sehat dapat berupa meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dengan memiliki 250 pelanggan baru yang mendaftar untuk buletin pekanan dalam waktu 6 bulan. Gitu. Ya, ini saya kasih tabel biar lebih jelas, biar lebih terang benderang ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi kalau bisa di eksplisit ya, secara tabel gini satu persatu area yang terdampaknya kita masukin semuanya yang tadi 5 tadi. Nah, kita pakai pernyataan MOV tuh. Proyek akan berhasil jika secara area pelanggan dalam 3 bulan 65% pelanggan akan mengunjungi rumah makan kami setidaknya sekali dalam sepekan. Ya. Terus secara strategis akan berhasil jika kami akan mengembangkan dan memproduksi router baru yang dijual seharga 500.000 lebih murah dari model pesaing kami sebelum 1 April tahun depan. Jelas ya teman-teman ya, ada angka yang menjelaskan itu loh, entah dia berupa value, nilai, atau dia berupa tanggal atau waktu ya. Waktu bisa tanggal, bisa kurun waktu tertentu gitu kan. Ya ini kan kayak dalam sepekan, 1 April misal tahun depan gitu ya. Terus ada yang terdampak finansial. Proyek akan berhasil jika pertumbuhan penjualan aplikasi smartphone naik dari 3 ke 6% pada akhir kuartal selanjutnya. Jelas ya? Lalu operasional. Proyek akan berhasil jika dari sisi operasional rasio perputaran persediaan kami meningkat 15% pada akhir tahun fiskal kami. Dan terakhir, proyek akan berhasil jika dari sisi area sosial jumlah kecelakaan di pabrik menurun ke angka 0 tahun depan. Ya trendingnya itu zero accident gitu ya. Itu lagi trending di dunia safety. Nah, namun nih jika MOV menyertakan komponen pertumbuhan, format tabel tuh sebenarnya dapat memberikan alternatif yang lebih baik daripada format pernyataan tunggal. Ya, nanti kita lihat contoh tabelnya ya. Nah, kita melanjutkan contoh dulu nih. Katakanlah si sutradara ingin memiliki 250 pelanggan buletin baru dalam 6 bulan setelah proyek selesai. Namun, nggak ada alasan sih mengapa target yang berbeda tidak dapat ditetapkan untuk periode waktu yang berbeda. Nggak ada alasan juga ya. Misalnya, bagaimana jika sutradara ingin melihat jumlah pelanggan terus meningkat selama 2 tahun ke depan? Mungkin 250 pelanggan baru akan menjadi berubah ya 6 bulan pertama, tapi 350-nya dapat mendaftar pada akhir tahun ketika berita menyebar ya, word of mouth ya, atau mungkin iklan gitu kan, promo ya, dan semakin banyak orang yang tahu tentang buletin tersebut. Nah, oleh karenanya bisa dibuat juga nih dalam 2 tahun si direktur dapat menetapkan target kinerja sebanyak misalkan ya 1.850 pelanggan baru. Oke, MOV harus fleksibel untuk mengakomodasi harapan dan kebutuhan sponsor proyek. Nah, selalu sesuaikan dengan kebutuhan pelanggan atau pemangku kepentingan proyek ya teman-teman ya. Oke, so kita akan ke contoh tabel ya. MOV-nya seperti ini. Jadi kalau misal tadi tapi 6 bulan tuh 250 pelanggan, tapi dia melihat karena menyebar gitu ya, jadi ditetapkan 1 tahun tuh 600 pelanggan, lalu 2 tahun 1.000 gitu loh.
lebih dari hampir 2 kali lipat gitulah ya. Ya nggak masalah. Namanya juga mimpi. Tapi kan ini realistis ya teman-teman ya. Oke, jadi perlu ditekankan lagi bahwa MOV tidak menyertakan pernyataan eksplisit tentang teknologi ya. Nggak ada tuh teknologi-teknologian. Itu dia sebagai pendukung aja sih ya. Jadi lebih khusus lagi nih, MOV nggak boleh menyebutkan bahwa si produk vendor database relational tertentu akan digunakan. Misal kayak adalah nggak perlu disebut ya, atau bahwa sistem akan diprogram dalam bahasa tertentu, misal pakai bahasa pemrograman apa gitu kan. Nah, ini sih terserah tim proyek untuk mengetahui bagaimana membangun produk atau sistem dan menentukan teknologi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan proyek. Jadi, ingat ya, pada titik proyek ini lebih mementingkan organisasi, bukan teknologi gitu. Ya. Nah, terakhir untuk kesimpulannya, di masa lalu pendekatan teknis murni sering diterapkan pada masalah organisasi. Sebuah sistem akan dibangun, tetapi apakah itu benar-benar dibangun ya untuk mendukung atau memiliki dampak positif yang signifikan bagi organisasi? Kita nggak tahu, makanya kita simpulkan nih dengan study case yang tadi ya. Organisasi nirlaba yang meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Jadi kita summarize itu ada impact-nya atau dampak, lalu ada nilai atau value, kemudian metrik ya, waktu atau time, verifikasi atau verified, lalu ada kesimpulan atau summarize. Nah, menyinggung yang contoh tadi, ya, dampaknya apa? Kita ambil satu aja ya secara sosial ya. Kan tadi banyak tuh ada 5. Kita ambil satu. Kita ambil dampaknya secara sosial, nilainya melakukan apa? Lakukan lebih, do more. Dengan metrik meningkatkan kesadaran dalam kurun waktu selama 6 bulan. Verifikasinya bisa dilakukan dan layak dilakukan ya. Jadi dengan kesimpulan meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat dengan memiliki 250 pelanggan baru untuk mendaftar newsletter dalam waktu 6 bulan. Nah, itu jadi proses kesimpulan proses pengembangan MOV untuk meningkatkan kesadaran untuk hidup sehat. Nah, ini dari semua yang kita yang saya sharing di awal, itu saya simpulkan begini dengan contoh yang tadi kita ambil satu-satu gitu ya. Semoga jelas teman-teman ya, ini hampir 1 jam. So, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kalau memang ada tugas, silakan kerjakan dengan penuh semangat dan dengan tepat dan benar ya setiap pertanyaan. Dan jika teman-teman sudah terjun ke dunia nyata dalam proyek SI, itu benar-benar kalau misal sponsor minta melakukan MOV, lakukanlah seperti ini ya, sesuai dengan framework atau kaidahnya si Jack Machuca ini. Oke? Sip, itu aja dari saya. Thank you so much. Saya nggak lupa juga menyertakan referensis ya sebagai rujukan saya membuat materi ini, karena ini harus disertakan rujukan ya teman-teman ya, harus karena kan ini bukan teori saya gitu. Ya, oke, jadi referensinya saya ambil dari BINUS, ada Dixio, ada YouTube juga ya. YouTube-nya tentang ini juga, pastinya tentang MOV, cuman dalam bahasa Inggris. Lalu ada jurnal juga, dan yang pasti ada kata data juga ya, website ya. Dan yang pasti ini saya ambil banyak dari bukunya si Jack Machuca ya, mengenai Information Technology Project Management Providing Measurable Organization Value edisi kelima tahun 2015. Oke, sip teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, sukses terus menyertai kita ya. Thank you, kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Rian, pamit diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.